Pak Gubernur yang saya hormati, Pak Sugawo Kori, senior saya, guru politik saya, zaman saya mahasiswa, jadi mentor saya. Kenapa saya juga punya semangat, karena lihat Pak Sugawo zaman itu masih muda, sudah jadi ketua KNPI, dia bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Pertama-tama, yang baru tadi mendarat, Pak Gubernur, jam 1:30, karena rasa tanggung jawab saya terhadap Bali, saya harus hadir di tempat ini, karena kebetulan sebentar juga ada rapat masalah pengemis dan gepeng di Karangasem. Saya membantu Pemkab Karangasem untuk menuntaskan kasus pengemis dan gepeng dalam tempo 2 tahun. Ada 2 hal yang ingin saya angkat pada forum hari ini, sebetulnya dalam satu tema besar soal keamanan Bali, secara khusus soal beberapa kasus pembunuhan yang ada sekarang, konflik ormas, dan kedua soal rasisme yang makin menjadi-jadi di dunia media sosial dan menjadi jualan politik. 2 tema besar itu yang Tiang angkat. Tiang ingin menegaskan di forum ini, dan forum ini divideokan dan bisa suatu ketika nanti dibuka kalau saya bohong, saya tidak pernah punya interest secara personal untuk posisi apapun. Jangan pernah berpikir Putu Arte ngomong begini mau jadi gubernur, terlalu jauh. Saya ikuti omongannya Pak Mangku Pastike, kalau tidak punya 3O, kalau tidak punya ongkos, cuman punya otak tapi tidak punya ongkos dan otot, O yang keempat, oyongan ibane. Saya cuma punya otak saja Pak Mangku Pastike, Pak Gubernur. Jadi saya tidak punya otot, tidak punya massa, saya tidak punya ongkos. Ongkos saya hari ini mungkin hidup untuk tahun depan saja gitu. Karena itu saya bantu Ahok dan bantu tempat lain biar bisa nambah hidupnya panjang, anak bisa makan. Jadi saya realistis saja. Dan kemudian saya ingin mengatakan yang kosong hari ini di Bali adalah figur-figur yang mau didengar omongannya karena dia tidak punya interest. Kita dulu pernah punya Ibu Gedong Bagus Oke. Di dunia spiritual kita punya almarhum yang sudah meninggalkan kita, Prande Made Gunung. Di tokoh politik kita kehilangan figur. Karena itu kita butuh banyak orang yang tidak punya interest di masa depan, yang kemudian dia bekerja betul-betul bicara benar dan benar, salah dan salah, siapapun itu. Pak Gubernur pun sebentar saya kritik. Beliau sangat demokratis dan siap dikritik. Tetapi karena tulus, karena ingin mencintai Bali. Nah, agar tidak ada proses interest, Pak Putu ngapain kesini baru begini, baru peduli segala macam, enggak. Saya harus menanggalkan ada gium orang Bali dengan ada awak bisa, enggak. Kalau saya bisa, saya bilang bisa. Sama halnya di Jakarta, Pak Ahok, saya mampu jadi tim ahli Anda. Beri kesempatan saya, oke silakan. Nah, hari ini Tiang katakan kalau bicara soal kepedulian terhadap Bali dan Hindu, saya harus sombong mengatakan rekam jejak saya sudah sangat jelas. Zaman saya SMA di Beleleng, saat lahir di sebuah komunitas yang sangat hitam, Tegal Mawar namanya. Di situ premannya banyak, di situ orang miskin banyak, dan saya dari bagian dari keluarga miskin itu. Tapi saya berhasil di situ mentradisikan di tempat yang hitam itu, kemudian membuat persembahyangan Purnama Tilem, kemudian membuat Seketruna-truni pertama kalinya, membuat Karang Taruna pertama kalinya di situ, dan sampai hari ini terbangun pura besar seharga 200 juta. Padahal daerahnya miskin nih. Kita berhasil menjadi inspirator di situ, walaupun anaknya kemudian bapaknya buruh segala macam, sekarang sudah ada dokter 1 orang di situ. Dokter sudah ada 2, padahal lahir dari orang-orang miskin. Dari buruh di pasar dan seterusnya. Karena mereka, itu saja Pak Putu dulu jualan asongan segala macam, kok bisa dia jadi ini. Hanya bisa menginspirasi lingkungan kita di situ. Ketika saya mahasiswa, sayalah yang merintis forum mahasiswa Hindu Udayana. Karena jengah, kenapa rekrutmen kader anak muda Hindu kalah sama HMI, kalah sama PMII. Maka muncullah kemudian forum mahasiswa Hindu Udayana itu, yang jadi cikal bakal KB keluarga besar mahasiswa Hindu di berbagai kampus kemudian ketika itu. Dan bersama Pasak Swardike, bersama Rai Anom yang sekarang di pemerintah provinsi, ikut merintis kongres pertama KMHDI yang dilakukan di Universitas Hindu Indonesia. Saya juga yang bersama Widiana Kepakisan, Alit Kelakan dan lain-lain, ketika kasus Tanah Lot terjadi, ketika kasus pelecehan Ikro Tabloid Surabaya, kita menghadap Pak Gubernur Ide Bagus Oke, ketika itu tim 10 saya memimpin langsung karena ketua senat. Jadi kalau bicara hari ini soal rekam jejak kita, soal Hindu, soal Bali, termasuk kasus Amroji, rasanya saya patut untuk mengatakan bahwa saya sangat peduli untuk itu. Bukan karena urusan saya mau jadi calon apa, calon gubernur jadi apa, baru sekarang teriak-teriak Bali, baru teriak-teriak Hindu hari ini.
Dan forum ini saya tegaskan, Putu Arte tidak pernah bermimpi jadi anggota legislatif. Jadi anggota legislatif itu 10 tahun sudah saya tutup kok. Mau DPD saya tutup. Mau jadi gubernur sudah saya tutup. Cita-cita saya sederhana. Saya ingin jadi orang Bali, representasi orang Bali di Jakarta, begitu saya ke daerah transmigran segala mereka ada yang mewakili di situ. Entah dalam posisi apapun itu. Karena begitu saya di KPU saya harus cerita, kenapa kita bisa sangat lurus di situ. Saya harus mengatakan mungkin saya sombong atau apa, tapi dari hati yang paling dalam kemarin Rainan, saya buka kartu, saya selalu ingat bagaimana senyum para transmigran kita ketika saya datang ke Bola Mongondo, ketika saya datang kemudian ke daerah Parigi Motong, mereka merasa sangat terwakili. Mereka selalu mengatakan kepada saya, Pak Putu, jaga nama Bali baik-baik. Mereka merasa sangat terwakili. Maka setiap langkah saya di Jakarta, saya selalu berpikir, jangan sampai hanya sedikit di Jakarta kemudian rusak-rusak kita semua. Saya sadar betul itu. Karena rasa kepedulian itulah kemudian saya merasa apapun yang terjadi di Bali, saya harus bicara. Saya tidak bisa membiarkan fenomena ini terjadi. Karena sudah banyak kejadian. Dulu saya teriak-teriak di kampus semester 2, semester 4, tolong jangan Udayana dipindah ke Jimbaran. Apa yang saya pikirkan 20 tahun, 25 tahun yang lalu kan sekarang terjadi kemudian. Coba lihat anatomi mahasiswa di Udayana. Berapa sih sebetulnya orang ber-KTP Bali kuliah di situ? Karena living cost-nya di situ jadi mahal. Orang kuliah di situ jadi wisatawan. Kalau saya lahir hari ini saya nggak bisa kuliah. Karena saya dulu kuliah biaya sendiri, tinggal di asrama selama 4 tahun. Tidak punya apa-apa. Saya sama dengan Pak Mangku pasti riwayatnya sangat miskin dulu ketika saya kuliah. Ketika saya mahasiswa dan seterusnya. Kita sudah sampaikan, untung kita berhasil selamatkan STKIP Singaraja yang sekarang jadi cikal bakal Undiksa. Bersama si Gede Suyasi itu kita demo di situ, tidak berani dilanjutkan. Jadi karena saya punya keyakinan politik itu akan terjadi, maka kita peduli soal itu. Nah, soal pertama yang saya bahas adalah soal rasisme. Ini kebetulan baru masih hangat suasana Hari Bung Karno, bulan Bung Karno, 1 Juni Pancasila. Saya harus mengatakan dengan terang benderang kepada publik yang barangkali tidak paham fenomena ini. Agama itu komoditas yang paling gampang dijual kok. Anda mau contoh? Abdullah Kahar Muzakar, anaknya Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, sekarang jadi anggota DPD. Kemarin bertarung, jualannya agama, jadi. Donald Trump Amerika Serikat sekarang jualannya agama, jadi. Di Aceh, saya beberapa kali saya memberikan bintek pada anggota DPRD Aceh, selalu jualannya agama, dan begitu makan siang mereka sadar itu, digoreng itu. Dan kalau hari ini kemudian ada aktor-aktor politik yang mau merusak Bali dengan isu rasisme, Putu Arte tidak akan mendiamkan. Kita akan lawan. Nah, terlalu mahal harganya. Anda tahu cerita Suriah itu yang berdarah-darah seperti sekarang. Nanti saya bukakan YouTube di videonya itu. Sama. Bahkan kasar pun di situ. Muslim pun berani dibunuh. Itu kan jahat. Betul politisi di Sudan, kemudian orang sekarang terbang di sana. Sampai butuh 2 tahun recovery. Maluku butuh 5-6 tahun baru recovery. Dan saya pernah ke sana, ketika saya tanya mereka tidak mau cerita karena trauma. Dan sejarah peradaban agama di Bali hadir bukan karena intervensi. Saya tahu persis seperti apa. Mereka dibutuhkan di situ. Maka cerita soal kelompok Islam yang ada di Pedungan karena dibutuhkan oleh Raja Denpasar. Cerita soal sekian kelompok Islam, 38 titik kelompok Islam di Karangasem karena dibutuhkan oleh Raja Karangasem untuk jadi barikade pertahanan di Karangasem. Makanya ada teori apit surang di situ. 3 lapis di situ, dibutuhkan di situ untuk proses pegayaman di sana karena dibutuhkan kemudian untuk ngurus kuda di Singaraja. Jadi cerita maksudnya peradaban Islam Kristen di Indonesia, di Bali itu karena dibutuhkan dan bekerja bersama-sama. Makanya kemudian kita mengenal warisan leluhur kita, ada istilah nyamu Islam gitu. Dia saudara kita, kebetulan saja beragama Islam. Jadi bukan orang lain. Maka kalau hari ini kemudian tiba-tiba orang menjadi sangat heroik untuk mengatakan saya yang nindihin Bali segala macam, Anda mahasiswa kemana waktu itu? Ketika ada ribut-ribut tanah laut, Anda ada di mana sembunyi? Ya ini jualan. Jadi maksud saya ingin mengatakan masyarakat harus cerdas. Anda sedang digoreng emosional Anda semua untuk sebuah tujuan-tujuan politik sempit
Karena ada kesadaran empirik dari orang ini bahwa kalau menjual ini laris. Dan kita sudah buktikan, makanya kita bisa duduk di Jakarta. Kurang lebih begitulah. Jangan pernah mau digoreng. Lalu pertanyaannya Pak Putu, siapa yang nindihin kita? Tidak harus semua dibuka ke ruang publik, tidak. Ada hal-hal yang harus kita selesaikan di bawah. Kalau sekedar urusan Ibu Agung segala macam Anda bawa ke ruang publik, kan manas-manasi orang provokasi. Kenapa tidak bicara dengan Bu Agung? Ketika urusan kemudian katakannya adalah SMA yang berbau agama segala macam, kenapa nggak cari Ibu Kepala Dinasnya ngobrol di situ, lalu ada langkah-langkah di belakang layar yang dilakukan. Sekarang kita tanya, kalau semua dibuka ke ruang publik, itu kan mau jualan. Lalu tiba-tiba siapa datang cekrek-cekrek masuk koran bayar 2 juta, ya jelas sekali komodifikasi agama untuk kepentingan politik itu. Karena sekali lagi saya katakan, kalau kita ingin menilai seorang tokoh apakah dia betul-betul militan Hindu nindihin Bali, catat track recordnya ketika dia masih muda. Ada di mana dia ketika Bali membutuhkan orang-orang muda yang militan seperti itu. Kalau Pak Saswardike saya tahu persis, kami sama-sama seperjuangan. Kalau dia selesai urusan nindihin Bali, nindihin Hindu, dan dia tidak pernah kemudian berjualan apa-apa urusan dirinya gitu. Nah, kalau yang lain mohon maaf, dan menjadi sangat vulgar, kemudian membuat suasana kita menjadi sangat tidak nyaman. Orang kemudian jadi marah di Facebook, orang jadi ini segala macam. Ini kan mohon maaf, kata yang paling tepat itu jahat gitu. Besok kalau orang Bali saling bunuh sama orang non Bali, orang Islam konflik sama orang Hindu, dia paling pertama lari ke India menyelamatkan diri. Kita yang disuruh berdarah-darah di sini. Jadi saya ingin mengatakan dengan statement pertama ini, tolong hentikan perilaku rasis itu. Dan saya bersumpah di forum ini, Anda ada di manapun besok mau jadi calon gubernur atau apa, Putu Arte paling pertama yang akan melawan dan menggagalkan. Kalau sikap Anda masih rasis seperti itu, ini terus terang saja, karena saya tidak punya interest. Saya sudah selesai hari ini, saya katakan saya tidak punya mimpi jadi gubernur, tidak punya apa, walaupun saya di timnya Ahok, enggak. Karena saya orang yang percaya bahwa Bali masih butuh orang free, orang netral, orang yang berani ngomong apa adanya, orang yang objektif, tapi dia tidak ada interest. Kita masih butuh orang-orang seperti itu, dan saya akan bagian dari kelompok itu di suatu ketika nanti. Ya mungkin selesai anak saya kuliah lah, kalau sudah saya urusan sosial sama urusan itu saja yang saya urus. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan sehingga kita bisa menjadi cerdas. Poin yang kedua, Pak Gubernur, ini saya agak berbeda pendapat soal penanganan ormas dengan Bapak. Karena Bapak, saya konsultan Bapak, saya boleh sekarang berikan masukan walaupun di ruang terbuka ya. Dan saya kira Pak Gubernur sangat demokratis soal ini. Kalau soal konflik ormas di Gianyar kemarin, posisi hukumnya adalah, pertama, kedua belah pihak saya pikir siapapun itu harus bisa menahan diri. Karena ini belum jelas betul apakah ini konflik antar ormas atau kriminal murni. Bisa saja labelnya salah satu nama ormas, tetapi sebetulnya persoalan personal di situ. Maka poin saya jelas, mari kita menahan diri bersama-sama terhadap persoalan di Gianyar itu sampai masalahnya jadi jelas. Oh, ini ternyata persoalan kriminal murni personal ini, antara orang itu dengan yang lain, tidak ada urusan dengan ormas, selesai. Tapi kalau kemudian ternyata ini urusan dendam pribadi yang masih merembet dari kasus-kasus sebelumnya dan meledak kemudian di Batuan Gianyar kemarin, itu bagian dari ikutan. Pak Gubernur, menurut saya ini serius masalahnya gitu. Saya menganggap ini persoalan apa ya, kalau di Jakarta ada darurat pelecehan seksual, kalau di Bali mungkin darurat ormas Pak. Saya berat hati mengatakan dan mewakili suara rakyat Bali, Pak Gubernur, Bapak punya tagline aman, damai, dan sejahtera. Mari sekarang masyarakat di sini, walaupun ada gubernur Anda di sini, jujur ngomong, aman nggak kita hari ini? Merasa aman nggak? Ngomong aja, jangan takut. Pak Gubernurnya demokratis kok. Merasa aman tidak? Belum kan? Nah, Pak Gubernur, rakyat Bapak sudah ngomong itu. Sebagian paling tidak. Paling tidak saya mewakili, ada suasana was-was itu. Siapa dari diantara kita ini tiba-tiba anak kita naik sepeda motor lepetan di Tukumar, serempet, bahaya. Mati terus. Kita kan tidak pernah tahu itu. Tiba-tiba kita lagi jalan mau ke SMA 2 istri saya gitu, ada konflik di pengadilan negeri gitu. Misalnya mobilnya tiba-tiba ditabrak lalu nabrak trotoar, mati istri saya gitu. Tidak ada urusan sama ormas-ormas itu, tapi lepetan. Kita kan was-was itu, suasana semacam ini terjadi. Maka menurut saya akar persoalan dari problematika soal ormas ini benar-benar harus dituntaskan ke akar-akarnya.
Dan fenomena ini terjadi kan setelah reformasi. Umur mereka tidak lebih tua dari reformasi kok. Hanya 12 tahun, 13 tahun, dan reformasi bergulir sekitar 15-16 tahun yang lalu, tahun 99, 98. Itu baru tumbuh sekarang. Secara sosiologi politik, kenapa? Karena pemerintahan hari ini terlalu terbuka. Tidak di zaman Soeharto. Zaman Soeharto itu pasti mati sudah di jalanan itu. Petrus itu pasti terjadi penembakan misterius itu kayak di Jogja di mana-mana gitu. Tidak ada ceritanya. Tapi pemerintahan kita kan takut pelanggaran HAM dan seterusnya, lalu dibiarkan dah terbuka. Saya berpendapat bahwa, dan ini tidak tanggung jawab seorang gubernur saja, karena otoritas itu ada di level bupati, ada di level wali kota terhadap seluruh persoalan-persoalan keamanan yang ada di Bali. Karena Undang-Undang 23 jelas gitu. Tugas wewenang seorang kepala daerah itu adalah poin B-nya di salah satu pasalnya, kalau nggak salah pasal 60 itu mengatakan menjaga ketentraman dan ketertiban. Kemudian salah satu wewenang yang dimiliki di sana mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam kondisi darurat untuk mengatasi keadaan. Jadi menurut saya secara yuridis sebetulnya ruang untuk melakukan proses-proses yuridis dan politik dalam persoalan-persoalan, kalau kita menganggap ormas ini persoalan serius, bisa dilakukan oleh seorang bupati, oleh seorang gubernur, oleh seorang wali kota, apapun di daerahnya masing-masing. Nah, kalau kemudian pertanyaannya seperti disampaikan Pak Wagub, mereka tidak terdaftar segala macam, saya agak miris Pak Gubernur. Kok tidak terdaftar saja, kok bisa kemudian pakai ruangan Banjir Sandi untuk acara besar-besar menggunakan fasilitas negara gitu. Kok tidak terdaftar selalu diundang di berbagai forum, itu kan liar berarti, ilegal. Kalau itu tidak terdaftar, justru malah gampang sebetulnya untuk menertibkan. Malah gampang untuk menertibkan di bawah. Jadi, kalau menurut saya solusi yang paling konkret adalah, kalau ini dianggap situasi darurat, sambil menunggu kasus di Gianyar, jadi besok-besok saya tidak berharap meledak lagi, tidak. Tapi kalau kasus di Gianyar kemudian terbukti bahwa itu bagian dari rivalitas masa lalu, rentetan itu, saya kira memang kalau seorang gubernur saja tidak akan cukup sendiri. Dia harus di-backup oleh Pangdam, harus di-backup oleh Kapolda dan Bupati. Saya bermimpi Pak Gubernur tiba-tiba Wiswasabah itu atau gedung wakilan DPR dipakai ruang bertemu di situ, seluruh bupati hadir di situ, seluruh Kapolres hadir di situ, Pak Gubernur hadir, seluruh bupati wali kota, kemudian para pimpinan seluruh ormas hadir di situ di level kabupaten sampai provinsi, Pangdamnya juga hadir, direkam semua di situ, ajak ngomong baik-baik. Nah, setelah itu kemudian menurut hemat saya, kalau kemudian terjadi persoalan kembali, saya kira bupati bisa mengeluarkan peraturan bupati, gubernur bisa melakukan peraturan gubernur untuk mengatasi situasi itu. Kalau saya jadi pimpinan daerah, Pak Gubernur, saya tidak mengajari Bapak, ini pikiran ide saya saja gitu. Saya akan keluarkan pergub, kemudian apapun bentuk ormas itu kalau tidak terdaftar wajib membubarkan diri dan tidak boleh kemudian berkembang. Apapun itu. Kita kan sekarang melihat misalnya di luar-luar sekarang yang besar-besar itu ada juga di kampung-kampung sekarang enggak tertibkan. Karena dia jadi cikal bakal embrio konflik di desa itu, di kampung itu. Sudah ada Seket Rune, sudah ada Karang Taruna dan seterusnya. Dan regulasi memberi ruang untuk itu. Betul, Undang-Undang Dasar mengatakan kebebasan berserikat berkumpul dijamin oleh negara, tetapi ada tapinya dan diatur dengan undang-undang. Jadi kalau itu tidak kita atur, saya worry betul. Saya demi Tuhan saya ingin mengatakan, saya orang yang sangat khawatir masa depan Bali ke depan, masa depan pariwisata kita ke depan. Dan ini jadi isu yang berkelanjutan, besok balas dendam lagi di tempat lain, besok balas dendam lagi di depan lain. Kok gampang sekali kita main bunuh itu. Jakarta saja kita marah-marah sama FPI, satu pun nggak ada nyawa melayang. Ini kok kita gampang sekali main bunuh. Orang kita yang bodoh memang itu. Pakai otak saja, pakai dengkul saja, otaknya ditaruh di dengkul, pakai otot saja, otaknya ditaruh di dengkul, mau diadu-adu segala macam. Dan saya tidak berpikir buruk, mudah-mudahan kasus di Gianyar itu yang bercadar itu segera ditangkap. Saya takutnya begini, ternyata ada pihak lain, pihak ketiga yang ngipasi, sehingga ini ribut berdua terus gitu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Karena itu titip salam saya buat Pak Kapolres Gianyar dan Pak Kapolda, PR besar Bapak berdua itu, tulis nanti gede-gede itu di koran itu, sampaikan Pak Kapolda dan Kapolres kalau nggak becus ngurus Gianyar mundur aja jadi aparat keamanan gitu. Ngapain di Bali punya dua Kapolda, yang satu mantan, yang satu Kapolda beneran, kok makin jelek ini di Bali keamanannya.
Tapi tidak bisa, saya katakan tidak bisa. Memang tentara yang juga harus membackup. Saya paham betul lah suasananya Pak Mangku pasti ke situasinya. Jadi tidak bisa sendirian. Kalau beliau kemudian disalahkan juga sendirian kasus ini, sementara biang-keroknya ada di Denpasar dan wali kotanya diam saja, ya sama saja juga gitu. Jadi harus bersinergi. Wali kotanya, bupatinya bersinergi, ajak kemudian Kapolda, ajak Pangdam duduk di wantilan DPRD, ketua DPRD-nya di situ, adili sama tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ajak di situ sekali waktu Pak. Ide saya pada waktu Simekrame nanti Pak. Jadi Simekrame Pak Gubernur yang bulanan itu yang bagus itu, sekali waktu ide saya disetting sedemikian rupa, topiknya soal ini Pak. Nah, di wantilan DPRD topiknya soal ini, saya usulkan Bapak undang khusus Pangdam di situ, undang khusus Kapolda di situ, pentolan-pentolan semua ormas yang ada di situ, dan tokoh-tokoh agama serta tokoh-tokoh masyarakat yang juga punya kepedulian terhadap Bali. Agar mereka juga, teman-teman yang ormas ini punya perspektif banding gitu. Bahwa banyak yang sayang dengan Bali dan mereka juga sadar bahwa seluruh sikap-sikap yang kemudian punya dampak buruk sekarang ini tidak bagus untuk kepentingan Bali ke depan. Jadi saya kira dua catatan itu yang saya sampaikan kepada forum hari ini. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Pak Mangku Pastike, karena saya ingin mengatakan dengan jujur ketika saya menjadi konsultan pada saat itu, karena saya respect dengan program beliau yang pro rakyat, saya respect dengan politik anggarannya yang berpihak kepada publik, dan tentu sebagai orang yang pernah ada di dalam, saya tentu berharap Pak Gub dan Pak Wakil bisa soft landing. Nah, PR berat Bapak itu untuk soft landing itu adalah soal reklamasi dan ormas ini. Mudah-mudahan tuntas sebelum masa jabatan berakhir. Sekali lagi terima kasih, inilah kejujuran saya yang saya hari ini sampaikan sebagai orang Bali yang sangat mencintai Bali, sebagai orang Hindu yang sangat mencintai Hindu, di atas segala-galanya saya lebih mencintai Indonesia. Terima kasih. Tiang tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.